Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Queen Latifah dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di Bincang Sehat pada sore menjelang malam hari ini ya. Baik, perkenalkan saya Dea. Untuk 30 menit ke depan saya akan ditemani oleh dokter spesialis anak kita yang sangat luar biasa, yaitu Dokter Arta Christine Yulianti, MSc SPA, yang akan kita invite ya pada sore hari ini. Baik, untuk sambil menunggu Dokter Arta gabung di live kita pada sore hari ini, bunda-bunda boleh yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Arta terlebih dahulu ya. Boleh absen dulu bunda-bunda, ada dari mana saja ya. Halo dok, selamat sore Halo, menjelang malam. selamat sore. Suara saya jelas, Mbak. Jelas dok, iya. Oke. Baik dok, sore menjelang malam hari ini kita bakal bahas apa nih dok? Sesuai tagline yang kemarin, kita akan membahas seputar gagal ginjal akut ya, terkhusus pada anak secara luas ya, dan juga Iya, secara khusus untuk yang atipikal yang saat ini sedang menjadi hot issue. yang menjadi hot issue sekarang dan menjadi keresahan para bunda-bunda di luar Keresahan sana ya para dok ya. bunda-bunda ya. Bunda-bunda di luar sana. Baik, untuk ini boleh Dokter Arta monggo silakan menjelaskan gejala gagal ginjal akut pada anak. Oke, saya bicara secara luas dulu ya sebelumnya ya tentang gagal ginjal akut pada anak. Kita nggak bicara tentang yang khusus dulu ya, karena untuk mengetahui kenapa bisa ada yang khusus, kita harus secara general tahu dulu gagal ginjal akut pada anak itu merupakan suatu uh, keadaan di mana terjadi penurunan secara drastis dan tiba-tiba ya, karena kan ini judulnya akut, jadi tiba-tiba dari fungsi-fungsi ginjal. Ya, dari mana kita mengetahui keadaan itu? Dari parameter laboratorium. Apa saja yang diperiksa biasanya adalah ureum dan kreatinin. Secara parameter laboratorium ya, ureum dan kreatinin itu kan merupakan suatu fungsi ginjal, bukan suatu racun ya sebetulnya. Ureum dan kreatinin yang seharusnya dikeluarkan oleh urin secara berkala dan juga dalam jumlah yang tepat ya, sesuai dari hasil pembuangan dari zat racun tubuh, sehingga pada akhirnya tubuh kita akan bebas dari racun dan juga kemudian sisa-sisa metabolit juga dikeluarkan dengan baik. Itu pada saat fungsi ginjal dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan fungsi ginjal ya, ada masalah dari sistem pembuangan zat-zat racun tersebut, secara otomatis maka produk-produk metabolit sisa itu akan menumpuk dalam darah dan kadarnya akan meningkat. Disinilah kita bisa lakukan pemeriksaan indikator dari penurunan fungsi ginjal tersebut. Terus kemudian itu secara luasnya. Kalau misalnya secara klinisnya gitu ya, bisa ditemukan dari penurunan jumlah urin pada anak ya. Mungkin bunda sama ayah di sini agak jarang ya ngitung apa sih, ngitung jumlah pipis anak, jarang tuh Pipis nampung gitu ya. anak ya. Ya, sebetulnya memang uh, sebaik-baiknya kadang-kadang kita harus tahu ya, bahkan pada anak yang sehat kita juga perlu tahu gitu, apakah dalam 24 jam pengeluaran dari urin anak kita itu ada pada kadar yang tepat ya. Kalau pada normalnya itu kan di 1 cc per kilogram berat badan ya. Mungkin kita bingung gimana coba cara ngitungnya ya, mungkin kalau misalnya bisa kita tampung ya, atau kalau misalnya pakai pampers mungkin pampersnya bisa kita timbang, terutama nih pada anak-anak yang juga mengalami misalnya pada mengalami demam gitu ya, atau sedang ada kondisi sakit yang lain ya, terutama misalnya pada demam itu kan pasti terjadi peningkatan uptake dari cairan gitu ya.
peningkatan metabolisme sehingga terjadi juga peningkatan dari jumlah kebutuhan cairan. Nah, terpenuhi atau tidak kita bisa lihatnya dari jumlah urinnya, kan gitu ya. Terus kemudian gejala lainnya juga pada gagal ginjal akut pada anak itu bisa juga kita temui adanya sesak nafas misalnya, terus lemas, ya terus kemudian juga ditemukan juga apa namanya tanda-tanda seperti anaknya terjadi penurunan kesadaran juga bisa juga seperti itu. Kira-kira secara umumnya begitu untuk gagal ginjal akut pada anak. Nah, sekarang penyebabnya apa nih? Kan kita harus tahu ya penyebabnya apa. Nah, penyebabnya itu kita bagi jadi tiga. Yang pertama adalah penyebabnya prerenal. Renal itu adalah ginjal. Jadi, apakah ada masalah sebelum dari ginjal? Terus yang kedua adalah masalah di dalam ginjalnya sendiri atau intrarenal. Terus kemudian yang ketiga adalah postrenal atau pasca-renal setelah ginjal ya. Kalau prerenal itu biasanya penyebabnya adalah satu, misal dehidrasi, anak ada diare ya, diare, lagi muntah, mencret, terus kemudian intake cairannya juga kurang ya sehingga terjadi penurunan dari uh, cairan di dalam tubuh yang akhirnya berefek terhadap sistem sirkulasi di dalam tubuh dan juga di dalam ginjal akan berkurang gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan masalah yang prerenal gitu ya. Terus yang kedua itu di intrarenal atau di dalam ginjalnya sendiri. Itu bisa karena hal-hal yang misalnya traumatik, salah satunya bisa juga hal seperti keracunan ya. Keracunan itu sering sekali, keracunan itu banyak sekali ya, keracunan zat-zat tertentu atau keracunan produk metabolit tubuh sendiri gitu. Terus yang terakhir yang pasca renal. Kalau pasca renal itu biasanya kalau anak paling sering karena struktural anatomis dari ginjalnya yang memang bermasalah. Misalnya ada sumbatan di saluran kencing bagian bawah, saluran kencing setelah ginjal ya, atau misalnya ada tumor gitu ya, atau ada batu saluran kencing gitu ya, atau ada penyempitan seperti itu menyebabkan gangguan yang pasca renal seperti itu. Nah, dari ketiga hal itu biasanya pada anak yang menderita gagal ginjal akut, biasanya kita akan cari dulu ini gagal ginjal akutnya penyebabnya karena yang mana, yang pre, yang renal, atau yang post renal. Seperti itu untuk penyebabnya. Itu secara khususnya itu. Nah, kalau untuk yang lagi hot isu sekarang kan gagal ginjal akut yang atipikal ya, atau kita sebutnya misterius. Kenapa sih misterius? Karena sebetulnya kita tidak menemukan apakah ada penyebabnya gitu, kita belum menemukan atipikal itu kira-kira gitu. Kalau secara luas dan maksudnya saya mencoba menyederhanakan, mungkin itu gambaran tentang gagal ginjal akutnya. Atipikal gagal ginjal akut. Bunda-bunda atau bapak-bapak ada di kolom komentar ditulis aja nanti kita bahas bersama-sama ya dok ya. Halo? Halo? Halo dok, jelas tidak Ya, dok? udah jelas suara Mbak. Ya, putus-putus ya?
Suaranya nggak keluar, Dok. Sinyalnya kurang stabil. Boleh sambil kita nunggu, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Sudah masuk nih beberapa pertanyaan dari oh ya. Sebentar. Ditunggu sebentar ya, sahabat semua. Boleh anak aja nih, sambil kita nunggu Dokter Arta. Baik, kita tampung pertanyaan dulu ya. Sambil menunggu Dokter Arta, boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, bisa Dokter Arta bergabung lagi bersama kita ya. Baik.
Halo, Halo dok, udah jelas lagi dok. gimana Mbak? Udah terdengar suaranya? Sudah dok, ini sudah banyak juga nih dok Oke, pertanyaan-pertanyaan dok dari oke, sahabat-sahabat oke, oke, semua. oke. Maaf ya. Dok, jadi mungkin sinyalnya kurang ini Gimana? ya dok ya. Lagi hujan jadi sinyalnya kurang Iya, bagus. bener, 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 bener. Sinyalnya emang lagi nggak bagus beberapa hari belakangan ini ya Mbak. Ya, kemarin juga WhatsApp sempat down. Iya, iya bener. Bener banget. Kita bacain pertanyaan dari sahabat-sahabat semua ya dok ya. Oke, ya. Baik, dari Caksono. Tanda-tanda gejala yang timbul seperti apa? Tanda-tanda gejala yang timbul seperti apa aja ya, dok? Dari Narah dan Wicaksono. Oke, kalau gangguan-gangguan ginjal akut secara yang atipikal ya, kita jawab yang lagi hot sekarang. Curigai apabila ada penurunan dari jumlah urin dalam 6 sampai 8 jam ya pada anak, itu kita bisa mencurigai ke arah sana, ya itu untuk suspeknya. Terus kalau untuk yang biasanya gejala penyertanya juga mungkin bisa disertai dengan adanya demam, ya, adanya mual muntah, adanya badan lemas, ya, penurunan dari nafsu makan. Tetapi itu semuanya lagi-lagi terjadinya sangat tiba-tiba, ya, tidak terjadi dalam waktu lama. Jadi benar-benar tiba-tiba dan akhirnya menyebabkan adanya penurunan dari jumlah urin. Terutama kita hitungnya mungkin 6 sampai 8 jam. Seperti itu. Berarti kalau tiba-tiba anak terus urinnya berkurang atau muntah-muntah gitu segera langsung ke rumah sakit saja ya dok ya. Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan gejala apa ya? Maksudnya kita sebutnya itu ada gejala prodromal ya. Gejala prodromal itu bisa berupa demam, batuk pilek, ya, terus kemudian ada juga mual muntah, ya, kemudian bisa juga ada diare. Itu adalah gejala prodromal ya. Nah, tetapi gejala yang menyatakan memang mengarah ke sana itu bila tadi ada gejala prodromal, kemudian disertai dengan adanya gejala penurunan juga jumlah urin terutama 6 sampai 8 jam. Sehingga kita bisa mungkin ya ini bisa mengarah ke sana gitu. Sehingga kita harus aware dan segera memeriksakan anak kita ke dokter anak atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Seperti itu agar segera mendapat penanganan. Pertolongan pertama ya dok ya. Baik. Untuk Bapak Nara lagi boleh silahkan tulis di kolom komentar. Ada lagi dok dari Bapak Zuhrul. Obat-obat yang aman untuk anak sekarang apa aja ya dok? Oke, ini yang lagi hot issue juga ya sebetulnya untuk menentukan apakah obat itu aman dikonsumsi, layak edar atau tidak. Memang itu tidak bisa hanya dari satu instansi saja yang menyatakan. Jadi tidak bisa hanya dari ide saja Ikatan Dokter Anak Indonesia atau tidak bisa hanya dari Kemenkes saja, tidak bisa karena itu harus kolaborasi beberapa instansi di mana kita harus sama-sama menilai kelayakan obat tersebut. Mulai dari Badan POM sendiri juga harus menilai ya uji laboratorium farmasi untuk uji toksikologi dari setiap obat sirup itu juga akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap obat-obat edar, obat-obat cair yang sudah beredar sekarang dikonsumsi seperti itu ya. Kemudian nanti akan kolaborasi juga dengan Kemenkes dan juga IDI dan IDAI. Apakah memang ini layak untuk konsumsi seperti itu baru pada akhirnya akan goal. Oh ini boleh diberikan seperti itu ya. Nah seperti yang sudah kita tahu mungkin banyak ayah bunda juga di sini yang sudah kiriman-kiriman edaran dari Kemenkes
bahwa sudah terdapat beberapa ya seratusan lebih obat yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi selama konsumsinya ya berdasarkan dosis yang dianjurkan ya dan juga pemberiannya juga berdasarkan indikasi ya karena kadang-kadang kita kan suka beli aja deh obat warung gitu misal anak batuk pilek kadang-kadang kita beli obat warung nah itu kan di luar pengawasan ya jadi kalau misalnya dokter ahli sudah dihitungkan dosisnya dengan benar sesuai berat badan ya lagi-lagi kalau kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kita menghitung dosis obat itu lebih ke berat badan bukan ke usia ya seperti itu. Nah kemudian apabila pengawasan pemberiannya juga diawasi dengan benar terus sambil kita lihat apakah ada efek sampingnya saya rasa yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu memang bisa dikonsumsi ya selama pengkonsumsiannya itu juga berdasarkan dari pengawasan yang ketat seperti itu. Dan juga ada beberapa obat kan mungkin yang kemarin juga keluar pengumumannya beberapa obat yang mungkin tidak bisa digantikan oleh obat lain dalam bentuk sediaan lain seperti misalnya obat anti epilepsi ya beberapa obat zat besi ya beberapa obat anti jamur itu mungkin kita tetap bisa berikan, tetapi pemberiannya memang dalam pengawasan yang ketat. Sehingga apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke efek samping yang buruk tersebut, dapat kita diagnosis lebih awal, sehingga penanganannya juga lebih cepat dan tidak sampai terjadi perburukan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada nanti daftarnya mungkin nanti dari RSUP Nativa Instagramnya nanti mungkin kita bisa bantu share ya yang keluaran dari Kemenkes apa saja obat-obat yang aman ya dan beberapa obat lain juga sedang running dalam uji farmakologi juga gitu ya jadi bukan cuma itu nanti akan menyusul beberapa banyak obat lain juga karena ini kan kita obat yang edar di Indonesia itu banyak sekali jadi nggak bisa hanya dalam waktu beberapa hari terus dilakukan uji toksikologi semuanya itu tidak bisa ya jadi bertahap nah ini tahap yang awal itu sudah ada beberapa banyak terus kemudian itu sih sebetulnya ya Mbak Kita apalagi pertanyaannya pertanyaannya kita ke Lili underscore Lul. Dok, untuk terhindar dari dehidrasi pada anak-anak, berapa ukuran minum air putih yang dikonsumsi, dok? Satu hari gitu buat anak-anak tuh. Kalau kita bicara ya oke. Kita bicara tentang kebutuhan cairan ya, bukan cuma tentang berapa banyak air putih harus diminum, tapi kita bicara kalau tentang kebutuhan cairan adalah kebutuhan cairan per harinya berapa. Ya, cara menghitungnya sebenarnya mudah. Jadi kalau anak itu di bawah 10 kilo sampai dari bawah 10 kilo sampai 10 kilo itu kita hitungnya dikalikan dengan 100 ya, 100 cc. Jadi misalnya nih ada anak usia 1,5 tahun gitu ya, berat badannya 9 kilo. Nah, kemungkinan kebutuhan cairannya itu sekitar 900 mili setiap 24 jam. Nah, apa yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi 900 ml tersebut? Ya nggak cuma air putih ya. Kalau misalnya dia konsumsi susu formula, ya itu juga berupa cairan. Dia mengkonsumsi misalnya cairan-cairan lain, misalnya sari buah, itu juga bisa masuk dalam cairan. Dia konsumsi air putih, dia konsumsi ASI, itu semua adalah bentuk cairan ya, pemenuhan cairan. Jadi bukannya 900 ml kita penuhi dengan air putih gitu ya, itu enggak juga. Karena air putih kan pada dasarnya, iya nggak ada kalorinya. Nanti cuman embung aja kalau air putih ya gitu seperti itu. Jadi kita hitungannya adalah pemenuhan cairan per 24 jam sesuai kebutuhan anak itu berdasarkan berat badan. Nah sekarang kalau berat badannya 10 kilo berikutnya itu kita kalikannya dengan 50. Jadi misal ada anak usia 3 tahun nih berat badannya 14 kilo. Nah kan 10 kilo pertama kita ya terus kilo berikutnya 200 mililiter per 24 jam 10 kilo pertama dan 10 kilo kedua misalnya anak umur 6 tahun
gitu ya, beratnya 22 kilo, maka hitungannya nanti gini, 10 kilo pertama kan kita kalikan 100, maka 1000 ya. 10 kilo kedua kita kalikan 50, maka 500. Lalu kan tadi 22 kilo, sisanya 2 kilo lagi kita kalikan 20 mililiter ya. Itu artinya 40, berarti 1000 ditambah 500 ditambah 40, 1540 itu untuk hitungannya untuk 24 jam kebutuhan dari anak tersebut. Nah, itu lagi-lagi nggak cuma air putih ya, kita penuhinya bisa dengan berbagai macam cairan ya. Cairan itu kan nggak cuma air putih gitu. Jadi dia minum air putih dipotong, dia minum susu formula juga bisa masuk dalam kebutuhan cairan. Lagi nih dok, dari apa saja yang harus kita lakukan dan kita hindari untuk saat dok dalam rangka gagal ginjal akut pada anak kita dok. Oke, yang pertama karena himbauannya adalah kita harus melakukan dihimbau untuk berhati-hati dalam konsumsi obat ya, maka memang benar sekali kalau bisa konsumsi obat untuk kasus apapun sekalipun hanya demam ya sebaiknya itu berdasarkan dari anjuran dokter ya. Jadi kan kadang-kadang seringnya sebelumnya gitu demam nih gitu ya, kadang-kadang malah nggak pakai termometer lagi, cuma dipegang-pegang aja panas kayaknya demam nih, kasih deh paracetamol gitu ya, beli deh di warung gitu. Nah kadang-kadang juga yang kita beli di warung itu kan polifarmaka, artinya dalam satu kandungan sirup itu tidak hanya ada paracetamolnya saja, kadang ada paracetamolnya, obat flu-nya, obat batuknya gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang kita berikan. Nah, sebaiknya kita mengurangi penggunaan itu. Kenapa? Karena obat-obat yang monofarmaka saja, yang dalam satu sirup hanya satu kandungan saja, sekarang himbauannya kita harus berhati-hati sekali. Karena bahkan gitu ya, pelarutnya juga belum tentu aman pada ambang kadar aman untuk dikonsumsi ya, itu baru pemilihannya. Yang kedua dosisnya lagi kan, jadi sebaiknya apabila ada anak sakit ya sebaiknya kita berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan yang mengerti untuk mendapatkan anjuran kira-kira obat yang aman dikonsumsi apa dan juga dosisnya agar dihitungkan dengan benar sehingga dapat dikonsumsi dengan aman dan juga efektivitas dari obat tersebut juga dapat dirasakan anak sehingga sakitnya juga dapat berkurang. Seperti itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saja menjaga kesehatan ya, menjaga imunitas ya, menjaga agar lingkungannya juga tetap sehat ya. Yang pasti yang pertama kita mau bilang jangan sakit, cuman kan aneh ya kalau bilang jangan sakit karena kita hidup di dunia yang penuh dengan paparan ya, penuh kontaminan dengan virus, kuman ya, jamur, banyak sekali ya. Maka di kondisi yang seperti ini perlu sekali kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita dan anak-anak kita ya. Bagaimana caranya? Satu, jangan lupa nutrisi yang paling penting ya. Nutrisi yang paling penting, nutrisi itu makronutrien, terutama lagi makronutri ya, itu harus dipenuhi dengan benar melalui apa? Melalui makan ya. Jadi nggak ucuk-ucuk kemana-mana, nggak bisa konsumsi vitamin dan lain-lain. Jangan lupa vitamin yang terpenting itu adalah dapetnya dari makan. Maka feeding rules, aturan benar itu benar-benar harus diterapkan karena sebenarnya kekuatan utama dari asupan nutrisi itu kita bisa dapat cuma dari makanan loh gitu. Jadi itu adalah cara kita menjaga imunitas anak-anak kita agar tidak mudah terjangkit penyakit gitu ya. Seperti itu Mbak. Oh ya, dan yang ketiga jangan lupa yang tadi itu saya cerita, jangan sampai kekurangan asupan cairan harian ya. Kita sering-sering perhatikan jumlah kencing anak kita atau minimal paling tidak berapa kali sih anak kita kencing dalam sehari, seperti itu. Mungkin dari situ kita bisa melihat, oh masih sering nih kencingnya, ada kencing setiap 4 jam, ada kencing setiap 3 jam, itu kan masih dalam kadar yang normal. Tapi kalau sampai 6-8 jam enggak kencing-kencing, terus ditambah juga dengan tanda-tanda lain seperti misalnya anaknya juga demam, ya lemas, yang tadi ya gejala prodromal ya, batuk pilek, ada mencret, ya hati-hati, kita perlu curiga dan segera bawa untuk berobat dan diperiksakan lebih lanjut. Baik, ini ada dari Tiara. Dokter Arta ya, Dokter Arta selalu cantik pokoknya. Halo Mbak Tiara.
Dari Susan. Ada Dokter Arta ini pasti fans-fans eh, dari Dok. Kalau Mm-mm. vitamin bintang-bintang boleh nggak ya? Eh, ya itu pokoknya yang tadi saya bilang ya. Nanti sebut merek ya, nggak boleh ya nanti gini. Jadi pokoknya nanti kita akan bantu dari Instagram RSU Puan Latifah Kulon Progo. Mungkin nanti saya akan share juga daftar obat yang sudah dikeluarkan dari Kemenkes. Sekiranya itu aman untuk dikonsumsi karena kadar-kadarnya sudah melalui psikologi selama diberikan dalam indikasi yang sesuai. Semoga aman. Nanti kita akan bantu share. Nanti beberapa vitamin-vitamin juga di situ ada yang merek-mereknya sudah sekiranya aman ya. Maksudnya mengurangi dari kekhawatiran ayah bunda untuk ini boleh nggak sih? Nanti kita akan bantu. Nanti di situ ada listnya ya Mbak ya. Nanti kita bantu ya, kita posting ya. Kita bahas. Halo. Latifah Kulon. Ada lagi nih Dok dari Endang. Apakah benar Dok kalau gagal ginjal bisa sembuh dengan konsumsi rutin ikan gabus? Sorry Mbak, diulang dengan konsumsi rutin ikan gabus gimana? Sorry. Putus. Oh, oke. Dari Oke. Ini jadi begini, mungkin maksudnya saya interpretasikan ikan gabus itu kan cukup banyak mengandung protein ya, dan pada rutin ikan. kondisi ya. Apakah benar Dok Ya. kalau gagal ginjal bisa gabus secara rutin? Dan gagal ginjal itu seperti yang kita tahu adalah keadaan di mana fungsi ginjal itu tidak bekerja dengan baik, sehingga produk metabolit yang harusnya dibuang dia tertanam di tubuh, dan juga produk-produk yang harusnya masih digunakan oleh tubuh untuk sistem regulasi yang benar dia ikut keluar gitu karena loss ya. Salah satunya kan loss protein. Jadi pasti pada gagal ginjal itu kan biasanya anaknya, kalau kita sering baca beritanya kan bengkak gitu ya, yaitu bengkak karena dia kekurangan protein. Nah, memang gitu pada kondisi yang sudah gagal ginjal itu konsumsi rutin ikan gabus itu baik atau tidak sih? Tidak ada yang salah. Baik saja ketika anak mau pun, anak sehat pun konsumsi ikan gabus rutin itu sesuatu yang baik. Tetapi pada gagal ginjal itu bukan cuma sekedar protein yang loss, tetapi apa penyebabnya protein loss itu juga harus kita atasi. Sehingga konsumsi ikan gabus saja pada gagal ginjal akut yang itu bisa menjadi terapi suportif, tetapi bukan terapi utama gitu ya. Jadi hanya untuk bisa membantu agar kadar proteinnya mulai naik. Tapi kalau misalnya gagal ginjalnya belum teratasi, maka walaupun kita konsumsi banyak makanan yang mengandung protein, ujung-ujungnya kan proteinnya akan tetap keluar kalau gagal ginjalnya belum kita atasi. Jadi boleh lakukan konsumsi rutin ikan gabus, tetapi yang terpenting adalah pada kondisi sudah dinyatakan gagal ginjal, kita nggak bisa menyembuhkan hanya dengan konsumsi ikan gabus, tapi juga harus mencari apa sih kausanya, apa sih penyebab gagal ginjalnya terlebih dahulu. Itu dulu yang diberesin, baru untuk terapi suportifnya kita bisa berikan tambahan-tambahan terapi nutrisi yang kaya akan protein. Begitu Mbak. Ada lagi nih Dok pertanyaan dari Ed Biwen. Apakah bayi usia kurang dari 1 tahun rentan terkena gagal ginjal Dok? Halo? Ya Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok. Apakah bayi usia kurang dari 1 tahun rentan terkena gagal ginjal? Ya kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya sekarang itu kan memang kasusnya
dinyatakan pada anak ya. Artinya anak itu kan terjadi antara usia 0 sampai 18 tahun. Apakah lebih rentan usia di bawah 1 tahun? Ya saya bisa bilang bisa jadi iya. Kenapa? Karena usia semakin kecil maka kematangan organ itu kan juga akan semakin rendah ya. Semakin anak ini semakin besar usianya, maka kematangan organik juga akan semakin baik. Jadi kenapa makanya semakin kecil semakin mudah sakit, semakin kecil semakin rentan terhadap infeksi, semakin kecil semakin organ-organnya mudah untuk mengalami gangguan seperti itu. Ya itu karena usia juga menentukan kematangan dari organ. Jadi ya bisa jadi memang semakin kecil anak semakin gampang untuk terkena, semakin rentan. Makanya kan fokus kita tetap pada 0 sampai 18, utama pada usia balita ya, karena di beberapa kasus yang kita tahu itu paling banyak terjadinya pada usia-usia balita. Baik, dok. Pertanyaan terakhir nih dok, kalau untuk vaksin Synflorix aman tidak ya dok, berhubung ada obat yang dilarang seperti itu dok? Oke, vaksin Synflorix itu bentuknya cair dan juga dia diberikan dengan cara diinjeksi ya. Dan kalau saya beberapa kali mengulang membaca ya apa saja yang aman keluaran dari Kemenkes, pemberitahuan Kemenkes kemarin, Synflorix adalah salah satu vaksin yang sudah dinyatakan aman gitu ya. Nanti kita coba share lagi, nanti ayah bunda mungkin bisa double check lagi mungkin kalau saya salah lihat gitu ya, tapi kalau nggak salah saya berarti ada. Baik, siap. Makasih ya dok ya. Mungkin sebelum closing nih dok, ada pesan-pesan dok buat bunda di luar sana. Oke, ayah bunda, kita memang sedang menghadapi suatu keadaan di mana terjadi mungkin keresahan yang cukup besar terkait dengan kondisi belakangan ini yang menyatakan bahwa ada beberapa penggunaan obat ya yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut ya. Memang sekarang sampai saat ini masih dicari apakah kebenarannya benar terkait karena beberapa pelarut dalam obat-obat cair tersebut atau ada kondisi lain juga yang menyebabkan terjadinya angka kejadian tersebut meningkat pada seorang anak. Tetapi apapun itu memang baiknya kita harus berhati-hati ya, kita harus mulai aware, kita mulai harus menjaga sehingga konsumsi obat-obatan itu benar-benar harus berdasarkan pengawasan ya, apalagi anak-anak di bawah umur 2 tahun itu kan memang kita dari IDAI juga tidak terlalu menyarankan untuk diberikan obat warung ya, terutama obat-obat yang dijual bebas. Kenapa? Karena kondisi anak di bawah 2 tahun ketika sakit itu memang kadang-kadang itu gejalanya tidak khas, sehingga kita benar-benar harus cek betul-betul ini penyebab demamnya apa, penyebab batuknya apa gitu ya. Mungkin dari sini kita jadi lebih hati-hati, kita jadi lebih penggunaan obat itu nggak sembarangan beli. Kita mungkin menggunakan obat atau konsumsi obat benar-benar berdasarkan indikasi dari dokter ya, saran dari tenaga kesehatan ini aman atau tidak, diberikan pada dosis berapa, sehingga apapun yang kita berikan pada anak itu tepat manfaat ya. Jadi jangan sampai kita mau bikin anak sembuh tapi malah muncul kondisi yang lain seperti itu. Selain itu juga mungkin jangan lupa jaga nutrisi, kekebalan tubuh anak juga sangat tergantung dari nutrisi ya. Gizi dijaga kekebalan tubuhnya dengan jaga asupan makanan yang kaya dengan makronutrien terutama yaitu kalau karbohidrat, protein dan juga lemak, dan juga mikronutrien ya, vitamin, mineral dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih ya Dokter Arta untuk waktunya, untuk share informasi dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua dan bunda-bunda. Baik, jangan lupa nanti kalau tiba-tiba putra-putri bunda Arta bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat itu. Baik, untuk Dokter Arta, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu di tempat di Rumah Sakit Latifah Kulon Progo. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat jam 3 sampai jam Ya betul, Mbak. Dan hari Minggu di sampai jam 10
seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, dan Instagram dan YouTube @Latifah gitu. Baik, saya Dea, selamat bertemu. Terima kasih Dokter Arta. Terima kasih Mbak Dea, terima kasih semuanya. Salam sehat.